Halo Sobat Katedral dimanapun Anda berada. Tanggal 8 Desember 2020 kemarin, Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik yang terbaru loh. Judulnya Patris Corde, dengan hati seorang bapa. Surat ini juga menandai dimulainya tahun Santo Yusuf pada tahun ini. Lewat Patris Corde, kita diajak untuk belajar kebajikan dari Santo Yusuf. Paus Fransiskus mengatakan bahwa Santo Yusuf itu adalah model orang yang mau bekerja tulus di belakang layar demi kepentingan dan keselamatan umat manusia. Nah, kita lihat lebih dekat lagi yuk, siapa sih Santo Yusuf itu? Yang pertama, Santo Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tekun dan ulet. Yang kedua, ia adalah suami Santa Perawan Maria yang menemani dalam setiap pergulatannya. Yang ketiga, ia adalah figur ayah yang bertanggung jawab dan selalu siap sedia. Santo Yusuf juga selalu mendapat petunjuk lewat 4 mimpi yang diceritakan dalam Injil. Yuk kita lihat. Yang pertama, ketika Santo Yusuf sedang galau saat mengetahui bahwa Maria, tunangannya, sedang mengandung, malaikat menampakkan diri kepadanya dan memberi petunjuk untuk mengambil Maria menjadi istrinya, karena anak yang ada di dalam kandungan Maria berasal dari Roh Kudus. Yang kedua, malaikat juga memberitahukan kepada Santo Yusuf dalam mimpi untuk pergi ke Mesir ketika Herodes hendak membunuh bayi Yesus. Yang ketiga, saat kematian Herodes, malaikat memberitahukan dalam mimpinya lagi bahwa keluarga kudus dapat kembali ke Israel. Dan yang keempat, Santo Yusuf mengalami keraguan ketika mendengar bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes. Dan saat itu juga, malaikat kembali datang ke dalam mimpinya dan meminta mereka untuk pergi ke Galilea, tepatnya di kota Nazaret, dan tinggal di sana, supaya genaplah firman yang disampaikan para nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, itulah sekilas tentang siapa Santo Yusuf itu. Sekarang, mari kita lihat apa yang direfleksikan oleh Bapak Paus tentang 7 kualitas yang dimiliki oleh Santo Yusuf. Yang pertama, ia adalah bapa penuh kasih. Sebagai suami dan seorang ayah yang mendedikasikan hidupnya untuk keluarga kudus, ia mengekspresikan kebapaannya dengan memberikan diri seutuhnya dalam misteri inkarnasi Tuhan dan karya penyelamatannya. Yang kedua, ia adalah bapa yang lembut dan penuh cinta. Santo Yusuf melindungi anaknya dan Maria dengan penuh kasih serta kehangatan. Ia menyaksikan Yesus juga semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, serta semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yang ketiga, ia adalah bapa yang taat. Seorang yang benar-benar taat ketika mendengar petunjuk dalam mimpi tanpa berpikir panjang, itulah Santo Yusuf. Ia melaksanakan perintah Tuhan tanpa membantah. Pokoknya selalu say yes pada kehendak Tuhan. Hal itu bisa kita lihat dalam 4 mimpi Santo Yusuf yang sudah disebutkan di atas. Gimana ya kalau Santo Yusuf waktu dikasih tahu dalam mimpi tapi nggak ngejalanin? Nah, apalagi Yesus juga tumbuh besar bersama ayahnya. Yesus pun belajar taat kepada Tuhan lewat figur Santo Yusuf, ayahnya. Yang keempat, ia adalah bapa yang siap menerima. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi harapan kita, biasanya kita akan kecewa, kita akan marah. Nah, beda dengan Santo Yusuf. Santo Yusuf, walaupun menerima kondisi yang tidak mudah, ia dapat menerimanya dengan lapang dan juga dengan pergulatan yang dapat diselesaikan. Contohnya, ketika menerima kondisi tunangannya yang saat itu sedang mengandung, Santo Yusuf mempercayakan pada kata-kata malaikat dan akhirnya menerima Maria
dengan tulus. Ia sama sekali tidak mempermalukan Maria tunangannya. Yang kelima, ia adalah bapa yang berani dan kreatif. Dalam hidup, kita pasti berhadapan dengan situasi sulit. Kadang kita pengen menghindar dan tidak berani menghadapinya. Masih ingatkah teman-teman waktu Yusuf dan Maria kesulitan mencari tempat untuk bersalin? Kenapa ya malaikat waktu itu tidak membantu mereka untuk mencari tempat? Nah, kita bisa mencontoh Santo Yusuf di situ. Ternyata Santo Yusuf sangat kreatif, terutama dalam situasi yang sangat kepepet dan tidak ada tempat lagi buat mereka. Sampai akhirnya ia pun menyiapkan kandang domba dengan palungan yang hangat untuk kelahiran Yesus. Yang keenam, ia adalah bapa pekerja. Seperti yang kita tahu, pekerjaan Santo Yusuf adalah seorang tukang kayu. Dan pekerjaan itulah yang menghidupi keluarga kudus tanpa pernah ia mengeluh sekalipun. Pasti di sini Yesus juga belajar bekerja dan melayani dari ayahnya itu. Nah, buat kita yang masih bekerja, apapun pekerjaan kita sesungguhnya, kita sedang bekerja bersama dengan Tuhan sendiri. Apalagi di masa pandemi yang tidak mudah ini. Di tahun Santo Yusuf ini, yuk kita sama-sama berdoa dan menghormati para pekerja, apapun profesinya, apalagi perawat, tenaga medis yang berjuang mendedikasikan hidupnya untuk banyak orang dan tidak pernah terekspos oleh publik. Yang ketujuh, ia adalah bapa tersembunyi. Seseorang menjadi ayah bukan hanya karena status menikah dan memiliki anak. Semua orang menjadi ayah ketika memberikan hidupnya untuk orang lain. Sebagai ayah, harus memperkenalkan realitas kehidupan tanpa pilih kasih. Dari Santo Yusuf ini, kita bisa belajar mengasihi, melindungi sesama, sehingga bisa menjadi tanda dari kehadiran Bapa di surga yang menerbitkan matahari bagi semua orang, baik yang jahat maupun yang baik, dan menurunkan hujan bagi semuanya, baik bagi orang benar maupun yang tidak benar. Relasi Yesus dan Santo Yusuf adalah refleksi dari Yesus dengan Bapa di surga, di mana Santo Yusuf adalah figur penyertaan Bapa dalam hidup Yesus putranya selama di dunia. Demikian beberapa ringkasan yang dapat kita sarikan dari tulisan Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya Patris Corde. Semoga sobat-sobat katedral yang terkasih dapat membacanya lebih lengkap dalam bukunya. Salam sehat, penuh semangat, Tuhan memberkati.